Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Saptari dari kelas MN 18F akan eh, mempresentasikan mengenai usaha saya, yaitu kawasan Ruko Matahari. Nah, yang pertama ini ada identitas perusahaan dari PT Matahari Pagi. Lokasi ruko kami berada di Jalan Syekh Kuro, Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Nah, untuk peruntukannya ini adalah ada 19 unit ruko tipe 4/7 meter. Kemudian untuk luas lokasinya sendiri ada 1200 meter, luas kaplingnya ada 1000 meter. Untuk periode pembangunan proyek ini adalah 10 bulan dengan nilai penjualan 8 miliar dan modal sendiri itu ada 2 miliar. Serta pinjaman atau investment ada 2,5 miliar. Untuk keuntungannya itu bisa sampai 4 miliar. Kemudian untuk informasi perusahaan, nah, ini berdasarkan akta pendirian. Maksud dan tujuan pendirian PT Matahari Pagi adalah untuk melaksanakan jenis usaha di bidang pembangunan real estate atau developer gedung. Untuk struktur organisasinya, di sini ada direktur utama yaitu Aditya Saptari, direktur pemasaran Eis Nuramalia, direktur teknis Andika Auliansyah Saptari, kemudian direktur keuangan Kireina, komisaris utama Reza, wakil komisaris Arkian, dan manajer keuangan Alnindia. Nah, untuk latar belakang proyek ruko ini sendiri, dari sejarahnya ini proyek properti ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan research yang dibeli, terutama aspek utilitas, land development, dan penciptaan added value bagi stakeholder di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Untuk konsep properti dari kawasan Ruko Matahari ini menggunakan konsep ruko murah namun berkualitas dan dengan desain yang menarik serta lokasi strategis. Kemudian aspek sosial dan environment. Lokasi properti ya yang seperti sudah dijelaskan di awal tadi, terletak di Jalan Syekh Kuro, Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kemudian demografi, iklim demografi di sekitar kawasan Ruko Matahari dari waktu ke waktu semakin ramai karena daerah tersebut juga merupakan daerah yang sedang terus-menerus berkembang. Untuk kependudukan, penduduk di daerah kawasan Ruko Matahari berdiri memiliki tingkat berwirausaha yang cukup tinggi. Maka dari itu dibutuhkan ruko berkualitas namun memiliki harga terjangkau guna menunjang prasarana para pelaku usaha di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir, fasilitas umum. Lokasi kawasan Ruko Matahari juga terletak di pusat Kecamatan Lemah Abang, sehingga dekat dengan pasar, sekolah-sekolah, kantor kecamatan, dan lain-lain, sehingga hal tersebutlah yang membuat proyek ini menjadi strategis. Selanjutnya adalah aspek hukum dan legalitas. Jadi PT kami ini ya, itu juga memiliki aspek hukum dan legalitas. Nah, seperti tertera di sini ya, nama yang terdaftar ya ini nama perusahaan adalah PT Matahari Pagi. Alamat perusahaan Jalan Syekh Kuro, Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat. Nah, untuk akta pendirian ini ada juga nih nomor 30 tanggal 5 September 2020. Pengesahan akta pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan ada SKDP, kemudian sampai bukti penguasaan lahan juga ada ya. Selanjutnya aspek pemasaran. Untuk potensi dan segmentasi pasar, banyak dan meningkatnya para pelaku usaha di Kecamatan Lemah Abang menjadikan kebutuhan terhadap prasarana seperti ruko sebagai penunjang utama pun semakin meningkat. Hadirnya kawasan Ruko Matahari semoga bisa menjadi solusi akan hal yang sudah disebut di depan. Untuk marketing strategi,
yang akan digunakan adalah dengan mengaplikasikan strategi marketing mix, yakni dengan memanfaatkan media promosi secara intensif. Media promosi antara lain dengan menggunakan atraktif leaflet, brosur, balon promosi, pemasangan spanduk, serta umbul-umbul dan door-to-door ke masyarakat setempat. Untuk proyek utility, berdasarkan strategi pemasaran, data yang diperoleh, dan analisis terhadap lingkungan sekitar proyek, maka pemanfaatan lahan untuk pembangunan kawasan ruko dapat lebih optimal dalam periode waktu 1 tahun. Utilitas atau jaringan yang ada di sekitar lokasi antara lain jaringan listrik, PLN, Telkom, PDAM, dan jaringan pendukung lainnya. Nah, ini untuk aspek teknis. Untuk tahap persiapan ada perencanaan, perizinan, sampai persiapan awal dan land clearing. Ini dari mulai perizinan, penguasaan lahan, pekerjaan persiapan lokasi, pekerjaan prasarana, pekerjaan bangunan ruko dan sarana, sampai operasional. Ini bisa kita lihat sesuai planning ya, sampai 10 bulan. Kemudian kita masuk ke tahap konstruksi. Pembangunan ruko beserta sarana dan prasarana akan membutuhkan waktu selama 10 bulan. Material yang digunakan adalah sesuai dengan tabel di bawah. Nah, ini materialnya. Untuk fondasi kita menggunakan batu kali, untuk dinding batu bata di plaster dan di aci, untuk lantai keramik, rangka atap baja ringan, penutup atap metalik, plafon itu menggunakan gipsum, listrik 1300 watt, rolling door steel, air sumur bor, bak mandi fiberglass, kusen, kemudian ada jendela setera kayu, bond dan kaca. Kemudian untuk aspek keuangan ini bisa dilihat di sini. Mulai dari pekerjaan persiapan hingga biaya perizinan. Untuk dengan demikian maka biaya investasi ditambah dengan harga tanah adalah sebesar 7.615.342.000. Kemudian untuk biaya fasilitas tambahan di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada analisis NPP, bisa dilihat ya, bisa kita lihat ada NPP pihak pemilik lahan sebesar 73,75%, kemudian NPP pihak investor dengan 100% dana pribadi, 75% dana pribadi dan 25% pinjaman bank ya. Semuanya ini layak ya, bisa kita lihat. Nah, kemudian kita sampai pada slide terakhir, kesimpulan aspek pasar. Ditinjau dari aspek pasar, dapat dikatakan pendirian kawasan Ruko Matahari ini layak untuk dilaksanakan karena masih terdapat celah pasar yang dapat direbut serta tingginya minat masyarakat. Untuk aspek teknis, direncanakan berada tepat di Jalan Syekh Kuro, Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, yang merupakan jalan yang ramai serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Desain yang ditawarkan kawasan Ruko Matahari merupakan desain yang sederhana namun menarik, yang dimana dengan konsep yang diharapkan dapat menarik kembali atau customer. Yang terakhir, untuk aspek keuangan, hasil analisa dengan metode interval rate of return atau IRR menunjukkan hasil layak. Namun untuk analisa berdasarkan sumber dana menunjukkan hasil yang tidak sama atau bertolak belakang terhadap metode NPP dan BCR. Hal ini dikarenakan waktu investasi yang terlalu singkat. Hasil analisa ini hanya berlaku pada lokasi atau lahan di Jalan Syekh Kuro, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang dan sekitarnya, yang memiliki kemiripan tata letak dan atau kesamaan keadaan sosial ekonominya. Untuk lokasi atau lahan yang berbeda perlu dilakukan analisa kembali. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.